permasalahan yang biasa muncul atau kendala-kendala yang biasa muncul ketika pendaftaran akun itu yang pertama adalah NISN. Kadang dijumpai bahwa NISN kalian ketika memasukkannya ada keterangan bahwa NISN tidak terdaftar di data Kemdikbud. Itu kemungkinan ada perbedaan antara NISN dari SD, SMP maupun SMK. Cara mengetahuinya silahkan kalian cek lagi ke tata usaha NISN yang kalian pakai itu sudah sesuai atau belum yang terdaftar di Dapodik. Karena ketika NISN yang kalian daftarkan ternyata tidak sama dengan data yang di Dapodik, maka kalian tidak akan bisa membuat akun. Itu. Kemudian yang kedua, ketika kalian membuat akun, ada beberapa hal, misalkan ada emis yang salah atau apa, itu berarti kalian salah dalam memasukkan data. Misalkan harusnya kalian klik di siswa, kalian masuk di klik sekolah, maka itu akan muncul seperti itu. Bisa juga dikarenakan sinyal yang kurang stabil, karena ketika membuat akun pastikan sinyal kalian harus stabil. Itu beberapa kendala yang biasanya muncul ketika mendaftarkan akun. Terus juga ada yang kurang paham bahwa antara mendaftar akun dan mendaftar SNMPTN ataupun SBMPTN itu berbeda. Jadi misalkan kalian sudah daftar membuat akun LTMPTN, itu bukan berarti kalian tidak harus mendaftar yang lainnya, tapi tetap artinya apa? Akun itu sebagai dasar untuk kalian mendaftar SNMPTN, SBMPTN ataupun UM. Jadi ketika kalian mau mendaftar SNMPTN, tetap harus membuat akun dan juga tetap harus mendaftar. Jadi ada 2 kali perlakuan seperti itu. Itu untuk akun. Nah, kemudian dari tadi kan Ibu sudah menyampaikan ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada juga UM. Lah, apa sih ketiga itu? Yang pertama SNMPTN. SNMPTN itu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Artinya kalian ingin mendaftar di perguruan tinggi negeri dengan jalur memakai nilai rapot. Jadi tidak ada tes, hanya menggunakan nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5, yaitu kalau SMK nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris, nilai matematika, dan nilai keahlian. Ada 4 itu. Jadi nanti nilai yang dimasukkan adalah keempat nilai tersebut. Bagaimana cara memasukkannya? Itu nanti dari tim sekolah, tim PDSS yang akan memasukkannya. Jadi kalian hanya cukup untuk mendaftar saja, untuk nilai dan yang lain sebagainya itu secara otomatis akan masuk ketika sudah dimasukkan oleh tim sekolah. Jadi pastikan nilai-nilai rapot kalian tidak ada yang C, karena itu akan berpengaruh bisa tidaknya kalian mendaftar SNMPTN. Karena untuk kuota SNMPTN bagi sekolah kita, karena sekolah kita itu terakreditasi A, sebanyak 40%. Artinya ranking atau peringkat 40% sajalah yang bisa mendaftar. Jadi 40% dari jumlah kelas 12 itu yang bisa mendaftar SNMPTN. Selain itu tidak bisa mendaftar. Walaupun kalian sudah mempunyai akun LTMPTN, tapi kalian tidak masuk dalam 40% peringkat di sekolah, maka kalian tidak bisa untuk mendaftar SNMPTN. Jangan khawatir, bagi yang tidak bisa mendaftar SNMPTN tapi kalian mempunyai akun, maka kalian bisa mendaftarkan di SBMPTN yang nanti akan Ibu bahas selanjutnya. Sekarang kita kembali ke SNMPTN. SNMPTN itu seleksi yang paling mudah, paling gampang, paling murah, karena hanya cukup nilai rapot dan hanya cukup kalian mendaftarkan saja. Hanya itu. Kemudian
syarat-syarat yang lain ketika kalian daftarnya itu olahraga ataupun kesenian, maka ada portofolio yang harus kalian selesaikan. Misalkan contoh, ketika kalian mau mendaftarkan di PJOK itu olahraga, maka kalian akan dituntut untuk membuat portofolio. Portofolionya itu bisa seperti kalian sedang mendribble bola ataupun sedang bermain bulu tangkis atau apa di video, nanti kemudian ada penilaian dari guru olahraga yang ditunjuk, seperti itu nanti kalian kirimkan. Begitu juga ketika kalian mendaftarkan seni, baik itu seni rupa, seni musik, maka ada portofolionya. Misalkan seni musik, berarti kalian harus membuat video ketika kalian sedang main alat musik. Begitu juga ketika seni tari, berarti ketika kalian sedang menari. Kemudian ada seni rupa, gambar kalian silahkan di-upload ketika kalian mendaftar di SNMPTN. Kemudian nanti syarat untuk mendaftar SNMPTN itu nanti akan dikasihkan kode akses dari sekolah. Jadi ketika kalian sudah mendaftar akun, kemudian data kalian sudah divalidasi, nilai kalian sudah masuk, nanti akan dikasihkan user dan password dari sekolah, yang itu didapat dari ketika PDSS sudah selesai. Itu untuk SNMPTN. Nah, beberapa kendala yang biasanya dihadapi ketika kalian mendaftarkan SNMPTN, karena kuota untuk SNMPTN itu cuma 20%. Ini berbeda dengan kuota pendaftar ya. Kalau kuota pendaftar itu dari sekolah 40%, peringkat 40% di sekolah. Kalau kuota ini bahwa SNMPTN itu hanya 20%, nanti 40%-nya dari SBMPTN, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, ketika kalian berniat dan berminat untuk mendaftar di SNMPTN melalui SNMPTN, yang harus kalian persiapkan adalah yang jelas kalian harus sudah mempunyai gambaran mau kuliah di mana, mau daftar jurusan apa. Bukan cuma kalian saya ingin mendaftar di perguruan tinggi A ataupun mengambil jurusan A, tapi kalian juga harus tahu kira-kira nilai kalian itu bisa masuk dengan jurusan tersebut atau tidak. Jadi ketika kalian mendaftar, kalian sudah paham kondisi kalian mampu atau tidak menjangkau itu. Kemudian kalian juga harus lihat daya tampungnya. Misalkan kalian ingin mendaftar di jurusan psikologi, daya tampung untuk tahun ini misalkan ada 100, daya saingnya yang tahun kemarin itu berapa pendaftarnya, kalian bandingkan berapa banding berapa. Kemudian kalian lihat ketika di psikologi itu yang dipelajari apa, kalian lihat lagi nilai kalian cocok atau tidak. Ketika tidak cocok, maka lebih baik kalian cari jurusan yang memang kalian mampu di situ, kemudian daya saingnya juga tidak terlalu banyak ketika kalian memang ingin diterima di situ. Karena tentunya ketika kalian ingin mendaftar, harapannya adalah diterima. Untuk diterima, berarti kalian harus mempunyai trik agar bisa diterima. Kemudian, kesempatan untuk diterima lebih besar untuk SMK itu di jurusan-jurusan vokasi. Misalkan di Politeknik atau di D3 teknik, itu kesempatan kalian atau kemungkinan kalian untuk diterima itu jauh lebih besar daripada yang lainnya. Karena mulai tahun ini itu sudah diplot-plotkan untuk SMA itu di IPA-nya, kemudian ada soshum, untuk SMK di vokasi. Jadi ketika kalian memang misalnya nilai kalian pas-pasan, nilai kalian tidak mencakup ke jurusan-jurusan yang mungkin sedang ramai-ramainya, kalian bisa beralih ke jurusan-jurusan vokasi. Karena kalian SMK, program keahlian itu lebih baik dan lebih kesempatan yang lebih besar itu
di vokasi seperti Politeknik, itu ada banyak. Kalau yang paling dekat adalah Politeknik Negeri di Cilacap, itu sudah negeri, kemudian kemungkinan diterima itu jauh lebih besar karena selain politekniknya baru, juga kerjasama dengan sekolah itu sudah baik karena beberapa kakak kelas kalian juga sudah diterima di sana. Itu. Kemudian ada lagi, ketika kalian sudah mendaftar, kemudian nanti pengumuman dan kalian diterima, maka tidak boleh kalian tidak mengambilnya, karena untuk tahun ini ketika yang sudah lolos SNMPTN maka akan di blacklist dari seleksi masuk yang lainnya. Artinya ketika kalian sudah masuk di SNMPTN, sudah lolos di SNMPTN, kalian tidak punya kesempatan lagi untuk daftar di SBMPTN ataupun UN. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, silahkan kalian pikirkan semaksimal mungkin, pikirkan dengan matang baik buruknya sebelum kalian menentukan jurusan yang kalian inginkan. Misalkan kalian belum bisa untuk menentukan, saya masih bingung Bu, saya mau jurusan apa, mau kuliah di mana dengan kemampuan saya yang seperti ini. Nah, itulah gunanya guru BK. Silahkan kalian hubungi guru BK kalian masing-masing, berkonsultasilah apapun yang kalian ingin tahu. Misalkan, Bu, Pak, saya ingin masuk jurusan ini, kira-kira saya mampu tidak ya, kesempatan saya lebih besar atau mungkin kesempatan saya justru lebih kecil. Silahkan kalian tanyakan, nanti kalian bisa bersama-sama dengan guru PK untuk menentukan yang terbaik. Artinya ketika kita perlu pandangan orang lain, maka carilah orang yang lebih paham ke arah situ, seperti itu. Dan yang paling penting lagi, kalian harus sudah menginformasikan hal ini ke orang tua. Jadi ketika kalian mau melanjutkan atau sudah mau mengambil keputusan apa, silahkan dikomunikasikan dengan orang tua. Karena ketika kalian menginginkan sesuatu tanpa izin dari orang tua, maka itu tidak bisa dilaksanakan. Karena semuanya butuh persetujuan dari orang tua. Yang sudah punya keinginan untuk kuliah tapi belum mengkomunikasikan dengan orang tua, silahkan mulai sekarang komunikasikan dengan orang tua, ceritakan apa yang kalian inginkan, kemudian ceritakan juga bahwa sekolah akan membantu meraihnya, seperti itu. Nah, ada lagi nanti ketika yang menjadi momok besar itu kan ketika kita kuliah adalah biaya. Ya, setiap orang kan tidak semuanya mempunyai biaya untuk melanjutkan. Bu, ketika saya ingin kuliah tapi ternyata orang tua saya tidak mampu, yang harus saya lakukan apa? Pertama, di LTMPT ini ada beasiswa namanya KIP kuliah. Jadi silahkan kalian mendaftarkan KIP kuliah ketika kalian ingin kuliah tapi tidak punya biaya. Silahkan kalian mendaftarkan, nanti kalian bisa masuk ke lamannya di KIP kuliah kemendikbud.go.id. Kalian cek saja di sana, di situ lengkap sudah ada persyaratannya apa saja, kemudian yang harus kalian lakukan itu apa saja, alurnya apa saja. Pendaftarannya mulai bulan Februari. Jadi nanti siap-siap di bulan Februari kalian untuk mendaftarkan di KIP kuliah. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika mendaftar di KIP kuliah. Setelah kalian juga harus membuat akun sama seperti LTMPT. Perlu digarisbawahi bahwa antara LTMPT dan KIP kuliah itu hal yang berbeda. Kadang ada salah persepsi bahwa kalian sudah mendaftar KIP kuliah berarti tidak perlu mendaftar SNMPTN. Itu salah. Karena KIP kuliah adalah beasiswanya, SNMPTN itu jalur masuknya,
kemudian akun LTMPT itu dasarnya. Jadi perlu diingat dalam pikiran kalian perbedaan itu. Ketika kalian ingin mendaftar KIP kuliah, berarti kalian nanti tinggal di situ masuk lamanya, kemudian mendaftar, nanti akan mendapatkan kode akses yang untuk mendaftarkan mau lewat jalur apa. Misalkan kalian mau ikut yang lewat jalur SNMPTN, maka kode akses itu kalian pakai ketika kalian mendaftar di SNMPTN gitu. Kalau kalian mau mendaftar yang di SBMPTN, berarti kode akses itu kalian pakai di SBMPTN. Nanti di form ketika kalian mendaftar di KIP kuliah akan muncul jalur masuk yang kalian mau pakai itu yang mana. Jadi klik saja di situ, disesuaikan. Misalkan, Bu, saya sudah daftar di SNMPTN, saya sudah pakai kode akses saya ketika di KIP kuliah, saya mendaftarkannya di SNMPTN, tapi saya tidak lolos di SNMPTN. Itu seperti apa? Kalian bisa pakai lagi KIP kuliah itu untuk yang di SBMPTN. Jadi ketika kalian belum diterima, itu masih bisa dipakai di SBMPTN, seperti itu. Kemudian ada juga lagi kasus seperti ini. Bu, saya daftar di SNMPTN, saya sudah lolos di SNMPTN. Karena pengumuman antara KIP kuliah dan SNMPTN itu duluan SNMPTN. Saya sudah diterima, Bu, tinggal menunggu yang KIP kuliah, yang beasiswanya. Ternyata belum rezeki kalian dan kalian tidak lolos di seleksi yang KIP kuliah. Berarti apa? Kalian masih tetap bisa melanjutkan yang SNMPTN, tapi dengan jalur ada biaya. Jadi setiap bulan, setiap semester kalian akan membayarkan yang UST itu. Walaupun KIP kuliahnya tidak lolos, ketika kalian mau tetap melanjutkan, berarti kalian bisa karena kalian sudah diterima di SNMPTN. Seperti itu. Itu untuk yang SNMPTN. Selanjutnya kita akan ke SBMPTN. SBMPTN itu apa sih? Itu sama seleksi masuk, cuma kalau SBMPTN itu syaratnya harus kalian mengikuti UTBK atau ujian. Ujiannya itu ada soshum, kemudian ada IPA, kemudian ada program keahlian juga. Jadi nanti ada tes bakat skolastik juga di situ, termasuk dalam UTBK. Jadi yang ingin daftar di SBMPTN, silahkan kalian belajar tes-tes yang untuk UTBK. Contoh-contohnya seperti apa, Bu? Silahkan kalian hubungi guru BK masing-masing, atau kalian join grup yang sudah disediakan oleh sekolah. Di situ akan ada informasi lengkap. Selain itu, nanti akan disediakan waktu khusus kegiatan untuk menunjang hal-hal tersebut. Misalkan untuk UTBK nanti akan disediakan waktu, kalian akan diajari bagaimana trik-trik menjawab soal-soal UTBK ataupun materi-materi apa saja yang akan ditanyakan di UTBK, itu akan dipelajari dan diajarkan dalam kegiatan yang akan diadakan di sekolah. Jadi jangan khawatir ketika kalian sudah berkeinginan untuk melanjutkan. Kemudian yang terpenting adalah yang harus kalian lakukan, kalian mantapkan diri, komunikasikan dengan orang tua, masuk grup yang sudah disediakan oleh sekolah, ikuti aturannya, ikuti alurnya, insya Allah semuanya akan berjalan dengan mudah. Karena setiap hal yang ingin kalian lakukan, ketika kalian ingin menuju kesuksesan, tentu ada beberapa hal yang harus kalian korbankan. Misalkan berkorban waktu, dalam artian teman-teman kalian ketika mereka sibuk bermain, kalian harus sibuk belajar untuk mempersiapkan. Karena tidak ada kesuksesan yang instan, semuanya butuh proses. Nah, dari proses itulah yang akan menentukan bagaimana nasib kalian selanjutnya. Pihak sekolah hanya bisa membantu, memfasilitasi kalian untuk ke sana. Tetap yang nanti akan berjuang dan berperan lebih banyak tetap kalian sendiri. Jadi siapkan diri kalian, siapkan semuanya, siapkan untuk bertarung menghadapi SNMPTN, SBMPTN, dan UM.
dengan sebaik-baiknya. Itu. Kemudian untuk UM itu sama dengan SBMPTN, harus dengan UTBK. Bisa mendaftar SBMPTN ketika kalian sudah lolos UTBK. Jadi UTBK itu diberi kesempatan 2 kali. Ketika pertama kalian tidak lolos, kalian bisa mencoba lagi UTBK yang kedua. Ketika UTBK kalian lolos, berarti kalian bisa mendaftar di SBMPTN. Jadi ketika kalian tidak lolos UTBK, maka kalian tidak bisa mendaftar SBMPTN. Begitu juga dengan UM Mandiri. Jadi karena peran penting dari UTBK, mari persiapkan dengan sebaik-baiknya. Itu beberapa hal yang harus kalian persiapkan ketika kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Terus Bu, kalau saya inginnya bekerja atau ingin berwirausaha, dan berkecil hati karena sekolah pun akan memberikan fasilitas pengarahan terkait dengan dunia kerja, wirausaha, asalkan kalian memang siap, kalian mau, kalian ingin bekerja sama juga dengan sekolah, maka apapun yang kalian inginkan, insya Allah sekolah memfasilitasi, asalkan kalian benar-benar melakukan dengan sebaik-baiknya, dalam artian kalian mantap, kemudian kalian siap dengan berbagai hal alur yang akan diberikan oleh sekolah, seperti itu. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Ketika ada beberapa hal yang masih bingung, ada yang belum jelas, silahkan kalian konsultasikan dengan guru BK masing-masing. Misalkan yang guru BK-nya Pak Anggit, silahkan komunikasikan dengan Pak Anggit. Yang Bu Widi ke Bu Widi, yang Bu Vita boleh ke Bu Vita, Bu Mega, kemudian ada Pak Hari dan Pak Isnandar, ada Pak Bani juga. Bisa juga ketika memang kalian lebih nyaman ke saya, monggo silahkan komunikasikan dengan baik. Yang terpenting adalah ketika kalian berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, carilah waktu yang tepat, berkomunikasilah dengan bijak, dengan sopan, agar Bapak Ibu guru juga menerima dengan senang hati. Begitu, terima kasih. Selamat berjuang, tetap semangat, lakukan yang terbaik, berdoa, minta doa restu dari orang tua, dari keluarga, dan lakukan semuanya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.